Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Hari ini, Carta Politika kembali akan melaksanakan rilis survei untuk salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Bali. Sebagaimana yang kita tahu, 27 bulan ini akan diselenggarakan pilkada serentak dan ada 2 pasangan calon yang akan bertarung di Provinsi Bali. Pemaparan detail mengenai hasil survei seperti biasa akan dilaksanakan atau dipaparkan oleh Mas Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Sinta. Udah Bali banget. Nah, karena kita tidak bisa ke Bali, mengobati sedikit kerinduan, jadi saya pakai ini. Paling nggak ada sedikit nuansa Bali. Sambil berharap nggak lama lagi bisa ke Bali juga. Oke, amin. Kemudian saya perlu sampaikan sebagai pemaparan awal bahwa survei ini dilaksanakan pada periode 30 Oktober sampai 6 November 2024. Carta Politika menggunakan responden sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83%. Metode wawancaranya seperti biasa, harus metode wawancara tatap muka secara langsung dengan metode sampling multi-stage random sampling. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Toto untuk memaparkan materinya. Mas Toto, silahkan. Terima kasih Sinta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang mungkin sedang menonton kami dan khusus mengenai Bali. Ini survei yang kita lakukan sekitar 3 minggu pada saat pengambilan sampel terakhir dilakukan sebelum dilakukan pencoblosan pada tanggal 27 November nanti. Kita tahu ada 2 pasang yang akan berhadapan dalam pilkada di Bali kali ini. Dan saya pikir biasanya kalau kita melihat head to head ini cenderung lebih seru ya, Sinta ya. Walaupun kita bersyukur adem-adem saja, dalam arti kita melihat seharusnya yang terjadi di Bali ini pertarungan betul-betul dalam ranah rasional, pertarungan program, pertarungan ide, dan kita tahu Bali ini kan tetap walaupun jumlah penduduknya jauh dibandingkan dengan provinsi lain, tapi tetap menjadi sorotan bukan hanya jangan-jangan di masyarakat Indonesia, tapi masyarakat luar juga mengingat Bali ini yang paling diingat kalau kita berbicara mengenai image Indonesia terutama dalam konteks pariwisata. Tadi Sinta sudah jelaskan bahwa ada beberapa penjelasan secara metodologi bahwa survei ini dilakukan pertama tanggal 30 Oktober sampai 6 November 2024. Yang kedua dilakukan terhadap 1.200 responden dengan margin of error 2,83%. Lalu kami juga melakukan quality control 20% dari total sampel dan dia mewakili representasi populasi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Ini ada beberapa lampiran yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat sebagai pertanggungjawaban data kami, baik dari sisi geografi ataupun demografi. Kita langsung masuk ya, Sinta. Yang pertama adalah analisis sosiotropik terkait dengan kinerja pemerintahan. Kita coba ingin melihat sebagai sebuah gambaran awal bagaimana sih apresiasi dari masyarakat Bali terhadap pemerintahan yang sebelumnya berjalan. Apalagi mengingat gubernur yang sebelumnya ini masih maju kembali. Jadi biasanya ini akan bisa mulai diintip nih Sinta dari data kepuasan publik. Apakah peluang dari gubernur yang masih mengikuti kembali pertarungan ini peluangnya cukup besar atau tidak untuk mendapatkan kemenangan? Kalau kita lihat penilaian terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Wayan Koster, tingkat kepuasan publik ada di angka 84,7%. Kalau di breakdown ada 17,8% yang menyatakan sangat puas dan ada 66,9% yang menyatakan cukup puas. Ketika dijumlah tingkat kepuasan mencapai 84,7% dan ada 14,7% yang menyatakan tidak puas. Dan apakah angka ini bisa dikatakan tinggi? Saya bisa mengatakan tinggi sekali ya, karena ketika masih di atas 80%, secara teoritis, saya belum bisa mengklaim, Sinta, kecenderungan incumbent apabila maju kembali, itu peluangnya sangat besar untuk bisa memenangkan pertarungan. Bisa dikatakan dalam sejarah pertarungan pilkada yang kita lakukan survei, dengan tingkat kepuasan publik di atas 80%, mungkin hanya kasus Ahok yang cenderung anomali, bahwa kepuasan publiknya juga di atas 80%, tetapi kemudian kalah. Dan penjelasannya adalah bukan mengenai
anomali dari ketidakpuasan atau kepuasan publiknya, tapi biasanya akan disebabkan kalau ada sebuah tsunami politik. Dan kita tahu kasus pada Pilkada DKI 2017 memang ada sebuah peristiwa politik besar yang akhirnya mengubah teori yang harusnya akan menempatkan incumbent untuk menang kembali. Tapi nanti kita uji lagi Sinta ya, apakah kemudian hipotesa yang biasanya bisa kita aplikasikan terkait dengan kepuasan publik di atas 80% akan berkorelasi linear dengan tingkat elektabilitas dari incumbent. Nanti kita coba lihat dan kita uji baik dari sisi pengenalan ataupun kesukaan sampai kemudian tingkat elektabilitas baik secara perorangan ataupun sampai kemudian di level pasangan. Kita masuk ke temuan utama, Sinta, sudah hampir semua masyarakat Bali, karena kita tahu Bali ini ya bisa dikatakan hampir keseluruhan kabupaten kotanya sudah menjadi pusat informasi ya. Mereka melek teknologi, mereka memiliki HP, mereka sangat mengetahui informasi sama seperti layaknya daerah-daerah pariwisata lainnya yang cenderung memang melek secara pendidikan dan informasi. Sudah hampir keseluruhan, bisa dikatakan 93,8% mengetahui bahwa tanggal 27 November atau sekitar 3 minggu saat survei dilakukan, itu akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain memang ada pemilihan di level kabupaten kota juga. Dan antusiasmenya juga sangat tinggi, ada di angka 97,7%. Artinya niatannya sih hampir semua ingin mencoblos. Tetapi kita tahu jarang sekali kita menemukan angka sampai 90% lebih partisipasi pemilih, karena biasanya tetap pada saat hari ada golput teknis terkait dengan ketidakmampuan orang secara teknis untuk datang, entah karena sakit, entah karena misalnya kerjanya atau kantornya tidak memperbolehkan. Apalagi pariwisata ini kadang-kadang kan membutuhkan waktu 24 jam non-stop ya. Seminggu 7 hari gitu, karena memang kecenderungan mereka harus membagi shift, tidak boleh ada jeda kosong. Yang kedua adalah faktor seperti biasa terjadi DPT, masih adanya beberapa DPT yang sudah meninggal atau berpindah yang mungkin akan memperbesar. Biasanya akan, kalau kita berkaca dari hasil Pileg dan Pilpres, hitung-hitungan saya mungkin akan ada di sekitar 80%-an partisipasi pemilih dari masyarakat Bali, tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah seperti di Jawa misalnya. Lalu kalau kita coba lihat masuk ke menu utama, Sinta, kalau kita lihat pertama kita coba uji terlebih dahulu dari tingkat pengenalan. Kalau kita lihat memang ada kecenderungan dua sosok yang kemudian berpasangan, karena mereka adalah sosok yang pertama adalah gubernur yang masih bisa maju kembali, Iwayan Koster. Lalu kedua, Giri Prasta atau Inyoman Giri Prasta ini nama lengkapnya adalah sosok yang juga adalah Bupati Badung. Dan kita tahu kalau Badung itu, mungkin teman-teman belum semuanya hafal ya, Badung itu yang kalau kita pergi ke Bali, lalu kemudian kita terbang dan mendarat, kita pergi ke beberapa daerah pariwisata, pusatnya itu ya ada di Badung. Jadi sebenarnya saya nggak tahu Sinta juga pernah mengeksplor atau tidak, tapi banyak yang belum tahu Bali itu besar sekali. Betul. Ada beberapa kabupaten kota, kadang-kadang kita cuma tahu Badung itu. Jadi seakan-akan crowded, padahal Bali itu masih luas sekali. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut saya menarik juga sebenarnya kalau dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Dan Badung ini adalah kabupaten yang bisa dikatakan paling hidup. PDRB-nya terbesar, angga APBD-nya terbesar, PAD-nya terbesar, sehingga tidak mengherankan bahwa seorang Bupati Badung, dalam hal ini Inyoman Giri Prasta, tingkat pengenalannya tidak kalah bahkan dengan seorang gubernur, ada di angka 96% dan 97%. Dan kemudian untuk pasangan lawannya ada Imade Mulyawan Arya atau dikenal dengan Degajah itu ada di tingkat pengenalan 80%. Sudah cukup sebenarnya untuk bersaing, karena kalau kita mengatakan secara teoritis tingkat pengenalan yang bisa dikatakan cukup untuk kemudian bisa bersaing dalam pertarungan pilkada atau pilpres itu ada di angka harus 80%. Lalu disusul oleh wakilnya Putu Agus Suratnyana dan ada di angka 70%. Tapi memang di sini mulai terlihat, Sinta, bahwa modal besarnya bukan hanya sekedar di tingkat pengenalan. Tapi pasangan Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta ini ternyata memiliki modal tingkat kesukaan jauh di atas dari pasangan lawannya, karena ada di, bahkan Inyoman Giri Prasta ada di angka 90%, Iwayan Koster ada di angka 84%, jauh di atas dari pasangan Degajah dengan Putu Agus
Suratnyana yang ada di angka 72%. Jadi biasanya akan berkorelasi linear, Sinta. Tingkat pengenalan apabila disertai oleh tingkat kesukaan yang lebih tinggi, otomatis biasanya akan menjadi sebuah output elektoral, elektabilitas yang juga lebih tinggi. Lalu kemudian kita uji perorangan juga ya, Sinta, untuk mengetahui kekuatan personal branding dari masing-masing calon gubernur. Yang pertama adalah pertarungan di antara sesama calon gubernur, antara Iwayan Koster dengan Degajah, ada di angka 68,1% melawan 22,9%. Jadi memang di antara Cagup versus Cagup pun sudah terlihat pertarungan yang cenderung bisa dikatakan tidak berimbang. Kita uji juga elektabilitas wakil gubernur, cenderung bahkan lebih besar lagi gapnya. Jadi Inyoman Giri Prasta ada di angka 72,9%, Putu Agus Suratnyana ada di angka 19,8% dengan undecided voters tinggal 7,3%. Jadi kalau kita lihat kecenderungan sisa undecided votersnya agak sulit untuk dikatakan bisa menjadi variabel untuk menyalip selisih gap di antara dua sosok tersebut, baik di level Cagup ataupun di level Cawagup. Dan ini yang sebetulnya adalah bisa dijadikan sebuah rujukan apabila pilkada diadakan hari ini dengan simulasi pasangan, ada di angka Iwayan Koster Inyoman Giri Prasta ada di angka 69,8%, hampir mencapai angka 70%. Lalu Imade Mulyawan Arya atau disebut dengan Degajah dan Putu Agus Suratnyana ada di angka 23,8% dengan sisa undecided voters atau yang tidak menjawab di angka 6,5%. Jadi polanya mirip, memang dari tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, lalu kemudian elektabilitas pertarungan di antara Cagup dan pertarungan elektabilitas antar Cawagup memperlihatkan memang ada korelasi yang bersifat linear. Dan bisa dikatakan kalau tidak ada sebuah tsunami politik, kecenderungan dari Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta untuk memenangkan pertarungan pilkada gubernur dan wakil gubernur di Pulau Bali, Provinsi Bali, sangat besar. Dan itu yang mungkin akan kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan ada sebuah kejutan, tetapi kalau dia berjalan dalam kondisi ceteris paribus atau ritmenya tetap sama, saya pikir memang bisa dikatakan cenderung kita sudah bisa memprediksi siapa yang akan jadi pemenang dalam pertarungan pilgub di Bali ini. Bahkan kalau kita mau sedikit berspekulasi atau membuat sebuah ekstrapolasi, Sinta, kalau kita lihat dengan sisa 6,5%, Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta, kalau kondisi ceteris paribus mungkin bisa menembus angka 73 atau 74%. Kalau kita lihat dari proporsi sisa 6,5% apabila kemudian terdistribusi secara normal. Lalu kita berikan gambaran juga sebagai sebuah bedah data secara demografis dan geografis, baik dari sisi gender, usia, lalu kemudian tingkat pendidikan, sampai kemudian agama. Kalau kita lihat hampir merata ya, Sinta ya. Pertama dari sisi jenis kelamin, kecenderungannya tidak ada perubahan berarti bahwa memang dari sisi baik laki-laki ataupun perempuan, pasangan 02 ini memenangkan di angka sampai 70%. Bisa dikatakan cukup merata. Lalu kemudian kalau dari sisi usia juga tidak ada yang signifikan, hampir keseluruhan usia dari yang paling muda kita kategorikan pemilih yang baru pertama kali memilih 17 sampai 20 tahun, sampai usia di atas 60 tahun, usia tua, kecenderungannya di antara rentang kemenangannya ini di antara angka 60 sampai 80%. Begitu pula kalau kita melihat di angka breakdown atau cross tabulasi agama, ada 10,4% pemilih Islam, Protestan Katolik 1,4%, dan Hindu sebagai mayoritas 87,8%. Kecenderungannya memang kalau berbicara di non-Hindu, ada kecenderungan tetap menang besar, tetapi ada sedikit persaingan yang lebih ketat. Walaupun tetap dominan masih dikuasai oleh Wayan Koster dengan Giri Prasta, lalu kemudian di segmen Hindu cenderung lebih solid, ada di angka 71% melawan 22%. Untuk tingkat pendidikan praktis yang menarik hanya satu segmen, yaitu di tingkat pendidikan yang tidak pernah sekolah, Degajah dengan Putu Agus Suratnyana ini menang ternyata ya, walaupun baseline-nya hanya kecil sekali 1,3%, tetapi di
segmen pendidikan lainnya, baik dari sisi tidak tamat SD sampai yang tertinggi tamat S1 atau lebih tinggi, rata-rata dikuasai dengan dominan sampai angka di atas 60-70% lebih. Lalu ini yang biasanya sering ditunggu juga nih, Sinta, biasanya terkait dengan bedah per kabupaten kota. Kalau kita lihat hampir di semua daerah pasangan 02 Iwayan Koster dengan Inyoman Giripraste itu memenangkan pertarungan sampai seluruh daerah kabupaten kota. Kalau mau ditanya pertarungan yang cukup ketat hanya terjadi di kota Denpasar. Dan setahu saya memang ini daerah yang degajah cukup kuat ya, daerah ibu kota ini. Tetapi ini pun masih dimenangkan dengan 49 lawan 41%. Sementara untuk daerah seperti Badung, menurut saya ini karena faktor cawagup dari pasangan 02, Inyoman Giripraste itu tinggi sekali, kemenangannya sampai di angka 82%. Lalu kemudian ada yang tertinggi juga itu di Gianyar sampai 81%. Lalu kemudian kalau kita lihat di Karangasem 75 lawan 20%. Yang juga mungkin tidak terlalu besar adalah kemenangan di Kelungkung 57% melawan 20%. Tapi secara merata kita bisa katakan seluruh kabupaten kota sudah dimenangkan oleh pasangan 02 yang menyebabkan memang agak sulit kalau tidak ada perubahan besar secara politik untuk kemudian bisa berubah posisi secara elektoral sampai tanggal 27 November nanti. Dilihat dari sisi pilihan partai, kita cross tabulasi juga pemilih partai yang memang dominan pada saat survei ini dilakukan, ada 55,7% yang menyatakan dari responden memilih PDI Perjuangan. Jadi memang ternyata overall masih warna merah, walaupun kita tahu PDI Perjuangan mengalami kekalahan di level Pilpres pada saat kemarin tanggal 14 Februari. Tetapi kalau kita lihat pilihan orang terhadap partai ternyata masih dikuasai oleh pasukan merah, lalu disusul oleh Gerindra sangat besar di angka 13,2% juga, menggeser Golkar yang dulunya selalu disebut sebagai partai kedua terbesar di Bali, terutama di Karangasem dan di daerah 1-2 kabupaten lain. Dan kalau kita lihat memang cenderung sudah solid ya, pemilih dari PDI Perjuangan 94% menyatakan sudah memilih Iwayan Koster dan Inyoman Giripraste. Dan pemilih dari Degajah dengan Putu Agus Suratnyana itu ada di angka 77%. Jadi bisa dikatakan memang keduanya, dua partai jangkar utamanya ini sudah cukup solid, tapi baseline-nya berbeda sih, Sinta. Karena modal dari Gerindra hanya 13,2%, sementara PDI Perjuangan ada di angka 55,7%. Jadi kalau ditanya, apakah nggak ada efek Pak Prabowo ketika datang kemarin mengkampanyekan Degajah? Menurut saya ada, tapi berhenti pada level menyolidkan barisan kader dan pemilih Gerindra. Tetapi belum pada level untuk kemudian menarik pemilih-pemilih partai lain, termasuk PDI Perjuangan, walaupun ini adalah masa bulan madu Pak Prabowo, untuk kemudian bisa menarik suara dari pemilih PDI Perjuangan membelot kepada Degajah. Jadi bisa dikatakan PDI Perjuangan berhasil menyolidkan kembali barisannya yang bisa dikatakan kemarin tidak terlalu berhasil memenangkan pertarungan dalam masa Pilpres. Sementara untuk partai-partai lain bisa dikatakan cenderung ya memang lebih banyak tetap kepada Iwayan Koster dan Inyoman Giripraste. Saya pikir bukan disebabkan oleh faktor partai, tapi faktor ketokohan yang memang dalam pilkada biasanya akan lebih memiliki pengaruh dominan, sementara faktor mesin partai itu lebih menjadi faktor sekunder, terkecuali untuk daerah-daerah yang memang mesin politiknya fanatik, ya diantaranya adalah PDI Perjuangan di Pulau Bali ini. Dan terakhir adalah Sinta tingkat kemantapan pemilih. Saya pikir dengan angka di 72,8%, dan kalau kita breakdown tingkat kemantapan pilihan dari pasangan 01 sudah di angka 78%. Untuk pasangan 02 ada di angka 76%, bisa dikatakan cenderung sudah cukup tinggi, sehingga faktor kemantapan pilihan ini dibandingkan daerah lain, Sinta masih ada yang 58, 56,
Artinya ini mengindikasikan tingkat pragmatisme itu tidak sebesar daerah-daerah lain yang tingkat kemantapannya masih cenderung kecil, di bawah 60%. Saya melihat kecenderungan masyarakat Bali yang kita tahu ya, tingkat sosial, status sosialnya juga lebih tinggi karena daerah pariwisata, rasionalitasnya juga menurut saya juga cenderung lebih tinggi, faktor ikatan dengan partai, faktor kultural, politik secara kultural, itu yang membuat masyarakat Bali menurut saya memang lebih rasional, dan itu terbaca dari hasil tingkat kemantapan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga bisa saya simpulkan akhir kata Sinta bahwa dengan berbagai variabel yang tadi kita sudah jelaskan, dari tingkat pengenalan, kesukaan, lalu kemudian bagaimana elektabilitas dari masing-masing pasangan, sampai kita cross tabulasi sebaran dari data demografi, geografi, sampai soliditas dari pemilih partai, dan terakhir kita uji dari tingkat kemantapan pilihan sampai sisa undecided voters. Saya bisa mengatakan kalau tidak ada sebuah tsunami politik sampai tanggal 27 November, praktis Iwayan Koster dengan Inyoman Kiripraste ada di atas angin untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Gubernur Bali tahun 2024. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Toto. 69,8 lawan 23,8. Betul, dengan sisanya 6%-an undecided voters. Sudah lumayan jauh. Terima kasih Mas Toto untuk penjelasan detailnya. Saya mau bertanya satu pertanyaan, Ya. Mas. Menurut Mas Toto, jadi sebetulnya apa yang paling menarik dari Pilkada Bali kali ini? Karena seperti yang tadi Mas Toto bahas, kalau kita agak mundur sedikit ke Pilpres, sebetulnya sebagaimana yang kita tahu aslinya Bali itu adalah rumah basis merah, kandangnya banteng, begitu ya. Tapi faktanya pada Pilpres kemarin terjadi perbedaan, gitu ya. Pak Prabowo berhasil mengalahkan Ganjar kalau dari Pilpres sendiri. Apakah akan berbeda? Apa yang akan terjadi di? Iya, kenapa tidak terjadi sih situasi seperti Pilpres? Karena kalau kita ingat dari 2014, 2019, 2024, dua kutub kekuatan terbesar itu adalah kalau tidak PDI Perjuangan atau sosok Jokowinya. Sehingga kalau kita melihat bahwa dalam Pilpres mungkin sekali faktor Jokowi yang menempatkan anaknya sebagai wakil dari Pak Prabowo berhasil mencuri sebagian suara dari pemilih PDI Perjuangan di Bali. Sementara kalau kita melihat pilkada, situasinya berbeda. Faktor Jokowi tidak muncul, pamor Pak Jokowi juga tidak sebesar ketika masih menjadi presiden, tidak bisa menggunakan perangkat kekuasaan dan lain-lain. Sementara nama Pak Prabowo bisa dikatakan tidak sekuat PDI Perjuangan ataupun Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan kalau digajah kemudian hanya memanfaatkan nama besar Pak Prabowo, saya pikir efeknya tidak akan sebesar seperti daerah-daerah lain yang memang melihat Pak Prabowo dalam kapasitas lebih kuat secara elektoral. Itu yang menyebabkan menurut saya pada saat ketika berbicara mengenai Pilkada Bali, pertama orang akan kembali kepada basis kultural politiknya, termasuk kekuatan PDI Perjuangan. Yang kedua, mereka akan melihat sosoknya. Dan tadi kalau kita sudah uji dari tingkat pengenalan, kesukaan, memang kekuatan personal branding dari pasangan 02 cenderung lebih kuat, baik dari sisi orang-orang lama yang sudah bekerja baik menjadi bupati di Badung ataupun gubernur dibandingkan dengan pasangan 01 yang cenderung bisa dikatakan lebih baru, dan ketika mereka hanya menjual nama Pak Prabowo, saya pikir itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan basis kultural yang dimiliki oleh pasangan 02 dan kekuatan personal branding mereka. Oke, menarik. Selain tentang Pilkada, Bali juga menjadi salah satu destinasi favoritnya Carta Politika ya, Mas? Ya, hampir Cinta setiap betul. tahun. Paling gampang untuk kemudian diminta bertugas kalau ke Bali. Ikhlas dan sukarela. Oke, saya rasa cukup pemaparannya sudah